Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Biasa ke-18 berdasarkan Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35. Mencari di tempat yang salah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari seseorang melihat Nasruddin sibuk mencari sesuatu. "Apakah yang sedang kamu cari?" tanya orang itu kepada Nasruddin. "Saya sedang mencari kunci saya yang hilang," jawab Nasruddin. Orang itu pun membantu Nasruddin mencari kunci yang hilang itu. Setelah cukup lama mencari dan tidak menemukannya, orang itu kembali bertanya, "Di mana kira-kira engkau menjatuhkan kunci itu?" Dengan enteng Nasruddin menjawab, "Di rumah." Mendengar jawaban Nasruddin itu, orang tersebut sangat terkejut dan berkata kepadanya, "Lalu, mengapa kamu mencarinya di sini, padahal kamu sudah tahu bahwa kunci itu terjatuh di rumah?" "Soalnya di sini lebih terang," jawab Nasruddin sekali lagi. Ternyata Nasruddin mencari sesuatu di tempat yang salah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini orang banyak mencari Yesus bukan di tempat yang salah, melainkan dengan maksud dan tujuan yang salah. Mereka mengira bahwa Yesus dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukannya akan memberikan mereka makanan gratis, seperti yang telah dilakukannya ketika dia membuat mukjizat perbanyakan roti. Padahal, mukjizat yang dilakukan oleh Yesus sebetulnya cuma merupakan sarana supaya mereka bisa percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan Putra Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, orang-orang banyak mencari Yesus dengan alasan yang sangat memalukan, yakni untuk memperoleh makanan. Mereka mencari Yesus bukan karena mereka telah melihat tanda-tanda dan percaya kepadanya, melainkan semata-mata karena mereka telah kenyang dan ingin sekali lagi mendapatkan makanan secara gratis. Padahal Yesus berharap bahwa mereka bisa menangkap makna dari mukjizat-mukjizat yang dilakukannya, dan hal itu membuat mereka percaya kepadanya sebagai Mesias. Itulah sebabnya Yesus menasihati mereka supaya mereka bekerja untuk mencari makanan yang membuat mereka tidak binasa. Pernyataan Yesus ini terlalu sulit untuk dipahami oleh orang-orang itu. Karena itu mereka menuntut bukti supaya mereka percaya kepadanya. Kalau dulu nenek moyang mereka memperoleh tanda dari surga melalui mana di padang gurun, maka sekarang mereka menuntut tanda yang kurang lebih sama dari Yesus. Yesus menjelaskan bahwa mana di padang gurun memang merupakan satu mukjizat yang besar. Tetapi bukan Musa, melainkan Bapanya lah yang memberikan mana itu kepada orang-orang Yahudi. Pada saat ini, Bapa memberikan roti yang lebih hebat daripada mana di padang gurun itu. Mendengar pernyataan Yesus itu, mereka langsung memohon kepada Yesus supaya mereka mendapatkan roti itu. Permohonan ini dijawab oleh Yesus dengan menunjukkan apa yang dimaksudkannya dengan roti yang turun dari surga. Roti yang turun dari surga itu tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya sendiri. Barang siapa makan roti yang tidak lain adalah tubuhnya sendiri akan memperoleh kehidupan kekal. Pernyataan Yesus pada bagian akhir Injil hari ini merupakan puncak pewartaannya, yakni "Akulah roti hidup, dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan lapar lagi." Saudara-saudari terkasih, Yesus menegur orang-orang Yahudi
karena mereka hanya mencari makan yang memuaskan lapar dan dahaga mereka yang bersifat sementara. Mereka mencari Yesus hanya karena mereka telah melihat mukjizat dan karena mereka mau mendapatkannya lagi tanpa perlu bekerja. Pencari yang demikian tidak berkenan kepada Yesus karena mereka lebih mencari makanan jasmani ketimbang makanan rohani, yakni tubuh Yesus sendiri. Mereka bukannya mencari Yesus karena ingin bertemu dengan Yesus dan mau menjadi murid-muridnya. Sebaliknya, mereka mencari Yesus karena mereka menganggap bahwa Yesus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan mereka sendiri berkaitan dengan makan minum mereka. Saudara-saudari terkasih, dari perikop Injil hari ini, kita mendapat pesan yang cukup kuat bahwa berusaha untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan jasmani memang harus dilakukan. Tetapi usaha itu tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sampai kita mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani. Tuhan telah memberikan kepada kita banyak waktu untuk bekerja dan mencari nafkah, dan cuma meminta sedikit waktu untuk membangun relasi yang akrab dengannya melalui perayaan sakramen-sakramen termasuk Ekaristi Kudus, doa-doa bersama, atau devosi-devosi pribadi. Santo Benediktus telah menasihatkan kita untuk menjaga keseimbangan antara berdoa dan bekerja. Ora et labora. Bekerja tanpa berdoa tidak cukup. Sebaliknya, berdoa tanpa bekerja tidaklah memadai. Karena itu, berdoalah dan bekerjalah. Ora et labora. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.